Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita kedatangan motor Mega Pro injeksi yang mono ya guys ya, yang pengen servis besar plus sekalian bore up modiar bawa spare part sendiri. Rencananya bore up ke 63, tapi ternyata pas bungkusnya dibuka ukurannya 70 mili ya guys ya, padahal ownernya ordernya 63 katanya. Nah, daripada ribet retur, ya udah kita pasangin aja deh yang 70. Mau tahu nggak keseruannya seperti apa? Jadi simak videonya sampai habis, jangan di skip-skip dan dilarang ketawa. Oke guys, langsung saja kita lakukan pengecekan pada tonjokan ketengnya. Tonjokan keteng ini udah ambles ya guys ya, disebabkan karena umur aja mengakibatkan suara ngericik di saat mesinnya tuh panas ya guys. Oke, langsung saja kita lakukan pembongkaran secara keseluruhan pada permesinannya ya guys ya. Dan mari kita analisa keburikan permesinannya sama-sama. Masalah pertama, ditemukan rantai keteng ini udah kendor seadanya yang bisa mengakibatkan suaranya tuh ngericik ya guys pada permesinannya, yang disebabkan karena umur ya guys. Jadi perlu kita lakukan pergantian pada si rantai ketengnya ini supaya suara motor itu tidak berisik ya guys. Terus untuk lidah tensionernya di sini pas kita buka tuh patah ya guys ya. Kondisinya ini udah rapuh disebabkan karena umur. Dan untuk kondisi bloknya ini masih aman sentosa ya guys ya. Tapi nanti akan kita lakukan pergantian dengan yang baru. Dan untuk kondisi noken asnya ini masih standar dan kondisinya aman. Begitupun juga dengan platuknya ya guys ya, original dan tentunya keadaannya ini masih aman sentosa ya guys ya. Satu set semuanya tuh masih aman nih besti. Terus untuk kondisi businya ini udah capek ya guys ya, bahkan itu sampai karatan ya, bisa mengakibatkan pengapian motor jadi nggak optimal ya guys ya. Dan per klepnya beserta klepnya ini masih original dan kondisinya ini juga masih aman sentosa daddy. Nah by the way, motornya ini udah pernah servis besar di sini dan sudah dilakukan pemortingan di sini juga ya guys ya. Tapi motor ini masuk tuh pas masih di bengkel lama nih besti. Anjay, udah tenang baik, portingannya dokter Ipang ya guys ya. Tidak perlu diragukan lagi. Oke, selanjutnya mari kita lakukan pencopotan pada bagian permagnetan duniawinya. Dan ini dia gambar ketika magnetnya sudah dilakukan pencopotan. Dan untuk bada-bada yang dibawa ownernya adalah per kopling. Doi menggunakan BRT ya guys ya. Dan untuk noken asnya Doi menggunakan BRT tipe T2. Dan ECU-nya menggunakan Juken 5 Plus dari BRT. Dan velocity banananya dan throttle bodinya menggunakan 32 mili dari BRT. Dan throttle bodinya udah dapat sensor TPS, join injektor, intake dan lain-lain ya guys. Terus untuk block kit ya Doi menggunakan Moto One ukuran 70 mili. Nah ini kata ownernya dia mesinnya 63, tapi yang datang malah 70. Orang sepele pokoknya mah. Dan ownernya ngasih barang ketika barangnya masih dalam bentuk paket ya guys, yang artinya paketnya ini belum dicek sama si ownernya guys. Nah daripada beli blok baru, mending kita maksimalkan apa yang diberikan ownernya deh besti. Udah tenang baik pokoknya mah. Oke, langsung saja mari kita lakukan pembongkaran pada perkoplingan duniawinya ya guys ya. Dan mari kita lihat keburikannya sama-sama. Untuk kondisi rotor pompa olinya ini masih original dan masih bersih, nggak ada kotoran yang numpuk di dalamnya ya guys ya. Terus untuk kampas kopling serta plat kampas koplingnya ini masih aman sentosa ya guys ya. Dan rumah koplingnya ini untuk karet rumah koplingnya udah kena jadinya oblak, yang disebabkan karena umur ya besti, yang bisa mengakibatkan suara berisik di bagian perkoplingan duniawinya pas mesinnya tuh langsam di besti. Langsung saja karet serta per rumah koplingnya kita ganti baru menggunakan yang original deh besti. Jadi langsung saja buat mari kita lakukan pergantian pada si karet rumah koplingnya deh besti. Dan ini dia hasil dari pergantiannya, udah nggak oblak-oblak lagi ya guys ya. Dan untuk rumah kampas kopling dan tutupnya ini masih original dan kondisinya ini masih aman sentosa ya guys ya. Hanya perlu dilakukan pengeboran pada rumah kampas koplingnya supaya sirkulasi oli di kampas kopling itu lebih maksimal. Dan ini dia hasil dari pembolongan rumah kampas koplingnya ya guys ya.
Nah, sebelum dilakukan perakitan, di sini mari kita lakukan pembersihan dulu pada permesinan duniawinya. Dan untuk per koplingnya, di sini kita ganti baru menggunakan BRT ownernya bawa sendiri ya guys ya. Jadi kita hanya perlu memasangnya saja. Oke, langsung saja kita lakukan pemasangan secara keseluruhan pada perkoplingan terlebih dahulu. Dan untuk packing bak koplingnya, di sini kita ganti baru menggunakan merek dari Puboro ya guys. Langsung saja kita lakukan pemasangan packing dan juga bak koplingnya ini ke tempat dimana mereka berasal ya guys ya. Nah, eta sudah terpasang dengan baik. Setelah koplingnya sudah kelar, di sini mari kita beralih ke mesin atasnya terlebih dahulu. Headnya di sini kita tambah daging yang bertujuan supaya dindingnya tuh nggak tipis dan nggak bolong ketika kita besarin portingannya. Dan pada project kali ini porting polish dilakukan oleh Dr. Ipang, sepuhnya turun gunung lagi ya guys. Dan ini dia hasil dari porting polishnya ya guys ya. Udah nggak diragukan lagi lah kalau Dr. Ipang mah ora sepele ya dade. Just geng just part. Oke, langsung saja kita lakukan skir clap untuk mencegah terjadinya kebocoran kompresi. Dan untuk part head yang kita ganti di sini per clap kita ganti menggunakan Swedia ya guys ya. Dan untuk noken asnya doi kan bawa sendiri tadi tuh menggunakan BRT tipe T2 ya guys. Terus untuk seal clap ya di sini kita ganti baru menggunakan Jojoki andalan kita seperti biasa. Dan ini dia setelah headnya sudah terakit secara keseluruhan ya guys. Just geng, adjust part. Nah, jadi karena pistonnya diameternya cukup besar yaitu 70 mili, jadi kita lakukan buret dan didapatkan kompresinya itu 11,5. Jadi aman banget ya guys untuk harian. Hampura ini mah proses buretnya tidak tervideo ya guys ya. Tapi intinya kompresi motor ini adalah 11,5 ya guys ya. Yang dimana lo gunakan Pertalite itu masih pede untuk motor ini ya guys. Oke, langsung saja kita lakukan perakitan secara keseluruhan pada ring pistonnya ke si pistonnya. Dan setelah terakit, langsung saja kita lakukan pemasangan pistonnya ke stang sehernya ya guys ya. Dan setelah itu, langsung saja kita lakukan pemasangan pada bagian bloknya ini ya guys ya. Dan sekarang bloknya sudah terpasang dengan rapi, jadi tinggal kita pasang aja deh lidah tensionernya. Terus tidak lupa kita lakukan pemasangan pada bagian headnya ini ya guys, beserta antek-anteknya. Dan kita kencangkan kaki-kakinya dengan menggunakan kunci torsi agar kaki-kakinya itu tidak pincang alias presisi ya guys ya, oleh Dr. Sahlan andalan kita. Oke, untuk mesin atasnya semuanya sudah terakit. Di sini lanjut kita lakukan pemasangan pada bagian magnetnya dan rantai ketengnya. Di sini kita ganti baru original no WKWK seperti biasa ya guys ya. Dan untuk packing bak magnetnya kita ganti baru menggunakan Puboro andalan kita ya guys. Dan untuk magnetnya di sini kita lakukan pembubutan ya guys ya, supaya magnetnya itu jadi lebih ringan ya guys ya, sehingga motor tuh jadi lebih responsif nih besti. Nah, untuk throttle body dan banananya di sini kita lakukan pergantian ya guys ya. Tentunya sebelum kita lakukan pemasangan, mari kita lakukan perakitan terlebih dahulu pada throttle bodinya nih guys. By the way, pada soket motor ini ada sedikit penyesuaian ya guys ya. Soket bawaan BRT itu buat CRF supaya bisa dipasang di motor ini. Jadi soket bawaan motor ini tuh kita ganti pakai soket full pump ya guys ya. Udah tenang baik, Johan guys mah masalah kelistrikan mah sepele. Iya. Dan sekarang throttle bodinya sudah terpasang dengan rapi ya dadi. Ecunya pun juga sudah terpasang dengan rapi menggunakan BRT Juken 5. Di sini kita lakukan proses kalibrasi ya guys ya pada si ecunya ini nih besti. Dan mari kita cek sound. Set, tadi orang ngomong ini mana? Gur. Ngedek kan. Dan langsung saja, mari kita lakukan test drive ya dadi. Kita test drive dulu ya guys ya. Si Mega Pro 225 cc kayak Scorpio guys. Ya segituan lah, gue nggak tahu pastinya berapa. Hah? Wah, boleh 70
70 nih. Kayak motor kenceng aja kata Febri. Kenal potnya cok. Penasaran lo kalau kenal potnya racing nih. Pasti sore gacor cok, beledar-beledar ini. Terus minta settingin jalan ke helikopter. Modar dah busi. Gas baru jalan ya. Nah, ini kita saya malam-malam nih guys. Buset tuh. Digeber Pak Rio. Dapat kan? Gila 70 masa nggak nyalip gitu doang nggak dapet ya guys. Kita tabrak truk dikit dong padahal nggak ngaruh. Apa? Oh, no nasi pete itu pakai nyantanya enak. Mau kemana lah? Nggak usah jauh-jauh. Oke guys, mau dibantu konten apa ke depannya? Komen di bawah ya. Jangan lupa like, komen, dan share. Dan juga subscribe dan nyalakan loncengnya supaya lo pada tahu pas gue lagi upload video Josking Jospar gua. Nggak lu klik loncengnya, gua gedik lo. Thanks for watching dan salam Josking Jospar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.